Setiap kita yang hidup di dunia ini senantiasa dihadapkan kepada hal-hal yang pasti dan hal-hal yang tidak pasti. Salah satu hal yang pasti adalah bahwa Yesus sebagai Hakim yang Maha Agung akan datang kedua kalinya. Pasti. Tetapi kapan kedatangannya itu yang tidak pasti. Namun hari ini, dalam bacaan hari ini kita menjadi tahu bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti yang terjadi zaman Nabi Nuh. Ketika orang beraktivitas seperti sedia kala, mereka makan, minum, dan melakukan aktivitas yang lain, tetapi mereka mulai melupakan Tuhan. Hujan turun dengan deras, datang air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang terselamatkan lewat bahteranya. Juga seperti zaman Nabi Lot, maka Yesus berpesan, ingatlah istri Lot. Mengapa kita ingat istri Lot? Zaman Nabi Lot, Lot hidup di daerah Sodom dan Gomora. Orang-orang Sodom dan Gomora beraktivitas seperti sedia kala, makan, minum, membeli dan menjual dan aktivitas yang lain, tetapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Mereka sudah diingatkan berkali-kali tetapi tetap hidup dengan cara sendiri, maka murka Tuhan atas kota itu dengan menurunkan hujan api dan belerang. Di Sodom yang hidup baik hanya Lot dan keluarganya, maka Lot dan keluarganya diminta untuk meninggalkan Sodom. Ketika Lot dan keluarganya masih berlambat-lambat, malaikat Tuhan menarik mereka untuk segera pergi. Dan mereka semua diminta untuk menjauh dari Sodom, berlari dengan cepat, tidak boleh berhenti dimanapun, termasuk di lembah Yordan. Mereka harus lari terus dan tidak boleh menoleh ke belakang. Dalam perjalanan lari ke gunung, istri Lot memang sudah keluar dari kota Sodom. Fisiknya saja, hatinya masih tertinggal di Sodom. Dan berpikir, muncul keraguan-keraguan, kok tidak ada tanda-tanda gemuruh yang menghancurkan kota Sodom? Jangan-jangan ungkapan Tuhan itu, firman Tuhan itu tidak benar. Maka istri Lot menoleh ke belakang. Dan yang terjadi adalah ketika istri Lot menoleh ke belakang, seketika itu juga istri Lot membeku menjadi tiang garam. Maju tidak dapat, mundur pun juga tidak bisa. Lot telah membeku menjadi tiang garam. Setiap kita yang telah dipermandikan, kita telah dilahirkan menjadi anak-anak terang. Sungguhkah hidup kita seperti yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak terang? Jangan-jangan hidup kita juga masih seperti anak-anak dunia. Mari kita refleksikan. Sungguhkah selama ini kita hidup dengan cara baru? Ataukah masih hidup dengan cara yang lama? Saat malam Paskah, saat Paskah, pembaruan janji permandian kita, apakah kita mau meninggalkan hidup cara lama dengan hidup cara yang baru? Kita berjanji kita senantiasa siap untuk melaksanakan. Namun sekali lagi, jangan-jangan kita pun sering seperti istri Lot yang kembali menoleh ke belakang, hidup dengan cara yang lama. Hari libur, hari yang ditunggu-tunggu, mencari ikan di pantai Balekambang. Hidup dengan cara yang baru berarti tidak menoleh ke belakang. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.